terkait Sales Cloud Mobile ya. Silakan Jo. Oke, terima kasih Daniel. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih atas waktunya untuk meluangkan untuk ikut webinar hari ini nih. Mungkin Bapak Ibu sini ada yang merupakan user Salesforce ataupun baru pernah dengar nih tentang Salesforce. Nah, untuk webinar hari ini saya akan menjelaskan Sales Cloud secara general. Jadi Salesforce itu nanti ada itu apa? Saya akan juga berikan gambaran. Tapi untuk hari ini khususnya saya akan memberikan penjelasan dan sharing mengenai Sales Cloud yang di desktop, tapi saya akan lebih menitik beratkan yang di mobile. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita akan mulai webinar kali ini. Perkenalkan, nama saya Jonathan. Saya adalah business consultant untuk produk Salesforce di Metadata. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada pertanyaan, bisa langsung hubungi saya di email yang tertera di screen Bapak Ibu kali yang di sini. Oke. Nah, ini forward-looking statement yang menyatakan bahwa apa yang nanti saya present ini itu sudah ready to market. Jadi all buying decisions should be made based on the availability of the product. Nah, kita langsung masuk ke overview dari Salesforce. Mungkin kalau yang tadi Bapak Ibu merupakan user Salesforce sudah cukup tahu ya Salesforce itu apa, dan mungkin yang belum ini bisa saya sedikit sharing. Jadi Salesforce adalah nama company yang kebetulan juga adalah nama produknya. Jadi Salesforce adalah company yang lahir tahun 99. Mereka adalah fully cloud, jadi born in cloud sampai sekarang itu cloud. Kalau ditanya apakah ada on-premise atau hybrid, jawabannya nggak ada, karena dia benar-benar sampai waktu yang ditentukan akan selalu cloud. Jadi bisa diakses di mana saja. Nah, ini juga beberapa awards yang didapatkan oleh Salesforce. Jadi cukup prestigious dari Fortune, dari People, dari Forbes. Itu mereka karena mereka tuh as a company punya certain standards yang mereka pastikan every year tuh mereka pasti ada. Nah, langsung masuk ke Salesforce Customer 360. Mungkin Bapak Ibu di sini ada banyak modul-modul yang ada di Salesforce. Jadi kalau diibaratkan dalam jam ini ada 12. Tapi untuk hari ini saya akan lebih fokus pada yang jam 12, yaitu untuk bagian sales, tentunya untuk mobile application-nya. Untuk memberikan sedikit gambaran Salesforce itu apa, jadi Salesforce adalah sebuah platform yang tadi selain company, dia juga adalah produk yang menawarkan platform untuk customer relationship management. Di mana kalau Bapak Ibu punya customer database yang Bapak Ibu ingin untuk buat atau menciptakan relationship yang customer itu merasa personalized, mereka itu merasa nyaman dengan kita. Nah, ini adalah platform yang cocok untuk Bapak Ibu gunakan. Nah, untuk menjelaskan sedikit gambaran dari platformnya itu bisa apa saja, diibaratkan dari jam ini. Jadi seperti ada jam, ada 12 poin. Yang pertama adalah sales, itu untuk pastinya, untuk orang-orang sales, sales people, sales team, sales management, dan lain-lainnya yang berkaitan dengan sales. Jadi bagaimana cara generating pipeline, bagaimana cara forecasting, tracking forecasting, lalu untuk tracking sales activities, apakah mereka benar-benar kerja di lapangan atau enggak, mengingat sekarang kan hampir 90% office itu work from home, dibantu oleh ya memang sales yang kerjaannya kalau misalnya mereka harus jalan-jalan, mungkin kalau misalnya harus akses database selalu dari website atau laptop atau nggak PC, itu mungkin agak sulit ya karena mereka biasa jalan, cukup cukup berat lah untuk mereka selalu mengakses dari desktop atau PC. Lalu untuk bagian yang berikutnya adalah service. Jadi ini adalah untuk omnichannel customer service. Jadi ya kalau misalnya customer Bapak itu ada komplain lewat sosial media, lewat CTI teleponi, lewat telepon, ataupun lewat walk-in, ini semua bisa di-handle oleh Salesforce. Jadinya customer tuh merasa mereka tuh dikenal oleh kita karena tentunya di tengah-tengah ini ada gambar wanita ini diibaratkan adalah customer, dan customer is at the center of everything. Jadinya semua modul-modul yang ada di sini tuh at the end point itu adalah untuk customer. Nah, lalu berikutnya adalah marketing. Jadi ini adalah untuk digitalized marketing. Kalau misalnya Bapak Ibu punya tim marketing atau sedang melakukan marketing, advertisement, promotion, dan lain-lain, ingin menggunakan
digital channels seperti email, mobile application, mobile phone, lalu social media. Nah, itu cocok nih dengan marketing ini. Ataupun juga dari website, kalau kita mau tracking apakah customer itu interested pada produk kita atau enggak, itu juga bisa di-handle di bagian marketing. Lalu juga ada commerce, jadi ini Bapak atau Ibu, jikalau ingin membuat commerce on top of Salesforce platform itu bisa. Jadi ya untuk B2B dan juga tentunya untuk B2C commerce. Lalu untuk applications, jadi ini kita menawarkan platform Salesforce. Jika Bapak Ibu ingin membuat satu sistem yang mungkin untuk internal nih, untuk employee onboarding, untuk employee management dan lain-lain, ini bisa digunakan di platform Salesforce. Lalu ada analytics, jadi per tahun 2019, Salesforce itu sudah mengakuisisi Tableau. Jadi kalau Bapak Ibu dulu Tableau tahunya adalah mereka berdiri sendiri, tapi per 2019 mereka itu sudah under Salesforce. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu oke atau mau memakai Salesforce dan sudah pakai Tableau dan ingin dikoneksikan, itu bisa dengan mudah untuk dikoneksikan. Lalu ada juga integration. Jadi yang jam 6 ini adalah produk baru juga, cukup baru, namanya MuleSoft. Sama Salesforce baru mengakuisisi. Ini adalah untuk API management. Kalau Bapak Ibu punya sistem yang lebih dari satu atau dua, ingin dihubungkan satu dengan lainnya, bisa menggunakan API management ini. Lalu untuk jam 7, ada produk juga namanya Quip. Ini adalah employee experience, atau bisa dibilang documentation tools yang bisa kita sharing nih. Bukan hanya untuk internal, tapi untuk external parties juga. Jadinya contohnya adalah kalau misalnya kita sedang ada development untuk suatu produk baru, produk launching, kita butuh bantuan dari tim internal kita, ini kita bisa berikan akses mereka nih untuk kolaborasi. Ataupun kalau misalnya kita ada dokumen atau dokumen-dokumen yang harus kita sharing nih ke customer, kita juga bisa sharing ke customer supaya mereka bisa mungkin self-check, approval, dan lain-lain. Nah, jadi untuk documentation tools itu kita juga ada Quip. Lalu di jam 8 ada Trailblazers and Reskilling. Jadi ini adalah learning management system yang dimiliki oleh Salesforce. Itu mainly adalah untuk orang-orang yang merupakan subscriber dari Salesforce. Jadi ini contohnya adalah untuk orang-orang yang mungkin untuk training internal sales, training customer service agent, bagaimana cara mereka menghandle case, dan lain-lain. Ini di-handle di jam 8 ini. Lalu untuk jam 9, jadi Salesforce punya certain templates untuk industri-industri tertentu, seperti mungkin di health industries, insurance, banking, dan government. Jadi mereka sudah ada best practices yang dimana mereka bisa dipakai nih langsung, tanpa perlu konfigurasi yang kompleks. Lalu ada juga partners, jadi ini adalah partner atau distributor akses yang bisa kita berikan ke partner atau distributor, supaya mungkin mereka itu mau akses sendiri nih database yang merupakan data mereka. Mereka ingin submit order, mereka ingin tracking delivery mereka sampai mana, ataupun kalau misalnya customer pun mereka juga bisa, di mana mereka bisa melakukan self-service sendiri. Lalu ada yang terakhir adalah sukses. Jadi customer success is also Salesforce success. Mungkin kalau tadi saya sedikit berikan slide itu revenue Salesforce cukup tinggi fiscal year 19 dan 20, itu karena customer-customer yang merupakan yang menggunakan Salesforce itu puas dan dipastikan puas oleh Salesforce karena mereka tuh punya capabilities yang ada di sebelah kanan sini nih. Jadi di platform Salesforce itu pastinya ada mobile yang nanti saya akan berikan gambaran juga, akan menjelaskan mobile Salesforce itu apa. Lalu ada blockchain, AI, vision, voice, dan lain-lain. Dan tentunya karena ini cloud, security dijamin aman. Privacy and identity kita juga bisa menggunakan single sign-on, bisa menggunakan two-factor authentication, supaya data Bapak Ibu yang ada di server Salesforce itu dipastikan akan lebih aman juga. Dan ada communities, jadi kalau Bapak Ibu merupakan pengguna Salesforce atau nantinya mau menggunakan Salesforce, Salesforce itu punya community nih. Jadi untuk user-user yang menggunakan Salesforce, customer-customer Salesforce globally, jadi kita bisa saling bertukar pikiran untuk kalau misalnya ada satu kendala atau mungkin Bapak Ibu mau explore, expand knowledge tentang Salesforce, itu ada komunitas yang bisa membantu Bapak Ibu untuk mengenal lebih dalam lagi apa itu Salesforce. Lalu juga ada builder dan flow. Jadi kalau misalnya untuk dua poin ini, Salesforce tuh lebih low to no code. Jadi untuk Bapak Ibu yang merupakan business user, yang admin biasa,
itu tuh kalau misalnya Bapak Ibu mau explore Salesforce, mau menambah informasi tuh bisa di Salesforce tanpa menggunakan coding. Nah, let's move on to the next slide. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu juga belum tahu, Salesforce tuh sekarang itu per Juli 2020 sudah 14 tahun nih, 14 years in a row, merupakan leader di Gartner Magic Quadrant untuk Salesforce Automation. Jadi kalau misalnya di sebelah kanan sini untuk leaders, Bapak Ibu bisa lihat ada Microsoft yaitu Dynamics mungkin, dan Oracle itu bisa dibilang NetSuite atau mungkin yang lainnya. Nah, kenapa bisa begini? Karena mereka tuh memang setiap tahunnya ada 3 major updates atau innovation yang dilakukan oleh Salesforce, dan mereka itu akan otomatis di rolling out ke customer, dan pasti tentunya itu karena dia seorang leader, mereka harus bisa menjadi role model ya untuk yang lain-lainnya. Nah, Salesforce ini as a system, as a community juga mereka patut atau bisa dibilang sebagai leader karena mereka punya nilai itu cukup tinggi. Nah, lalu kalau Bapak Ibu yang concern nih tentang Salesforce itu apa sih sebagai platform? Nah, jadi platform Salesforce itu punya services yang memang sudah built-in, yang akan langsung bisa dinikmati fitur-fiturnya seperti artificial intelligence atau workflow engine, mobile access pastinya juga harus digunakan, global source untuk data, security and access control juga kita bisa pastikan nih apakah itu dibutuhkan untuk two-factor authentication, untuk single sign-on, untuk field audit trail, ini bisa kita pakai. Lalu juga ada collaboration dengan user-user Salesforce yang lainnya, multi-language and currency pastinya ada. Lalu Salesforce itu open API. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau koneksikan Salesforce dengan backend system, dengan sistem-sistem lain, third party application, itu bisa. Lalu ada juga identity, dan juga pastinya terakhir report and dashboard. Di mana kalau misalnya sales leader, sales management ingin melihat atau menganalisa data yang ada di Salesforce tuh bisa langsung digunakan di Salesforce tanpa kita harus weekly atau mungkin monthly minta data ke sales, lalu akan diinput manual atau mungkin dikonfigur manual di Excel Bapak Ibu masing-masing. Nah, kita akan masuk langsung ke yang Sales Cloud. Jadi ini juga memberikan sedikit gambaran mungkin current proses Bapak Ibu yang belum menggunakan sistem atau baru saja transition nih dari manual proses yang tadinya masih Excel, mungkin backend system atau ERP cuma punya untuk financial information doang, ke sistem. Nah, ini common challenges yang mungkin sales sering menghadapi atau sering dihadapi oleh sales nih dalam daily activity mereka. Seperti pertama itu manual proses. Jadi tadi mereka itu cari customer, cari-cari database customer itu, telepon-telepon customer, itu semua masih manual. Jadi data itu mereka masih di Excel, mereka harus compile weekly, mungkin monthly, nggak ada lead routing atau mungkin untuk pipeline generation forecasting itu mereka masih manual juga, masih ditaruh antara di kepala mereka, diingat-ingat, yang nantinya pasti kalau misalnya kerjaan mereka itu bisa lupa, ataupun masih di Excel, dan itu scattered di folder-foldernya. Lalu juga ada lack of automation, kalau misalnya ada approval, ada certain automation yang sebenarnya sistem tuh bisa lakukan, tanpa mereka harus buang-buang effort untuk melakukan automation itu. Dan juga pastinya poor data quality, ada kemungkinan sales A dan sales B itu approaching prospek yang sama, karena mereka nggak tahu nih apakah orang ini sudah pernah di-approach atau belum, karena masih manual proses. Lalu juga lack of visibility, karena itu masih data-data customer mereka masih disimpan nih di masing-masing sales itu, mereka nggak punya visibility untuk pipeline, untuk prospecting, untuk forecasting mereka bukannya tidak bisa tapi cukup sulit ya, karena mereka harus compile data itu di satu tempat lalu diberikan ke sales management. Dan juga terakhir itu no single view of customer, sales A dan sales B mungkin punya pandangan yang berbeda terhadap customer yang sama. Dan mungkin yang terakhir ini adalah inflexible system, tidak punya CRM, tidak punya sistem, cuma punya ERP. Bapak Ibu pasti tahu ya kalau ERP itu cukup kompleks untuk digunakan oleh sales yang mereka kerjanya itu door to door selling, lalu mereka emang kegiatannya itu untuk cari customer baru, itu cukup sulit untuk mereka akses informasi. Lalu sistem yang kalau misalnya ada banyak pun disparate system, dan juga pasti kalau ERP itu udah plek-plekan
itu nggak bisa kita ubah-ubah seenak kita. Dan akhirnya apa yang terjadi? Dari manual proses, lack of visibility, dan juga flexible system. Tuh 2/3 hari, waktu per hari itu sales tuh dihabiskan hanya untuk proses ini. Atau enggak untuk manual-manual proses dan tidak digunakan untuk menjual. Nah, here comes Sales Cloud. Jadinya di mana Sales Cloud itu bisa membantu untuk sell faster, sell the way you want, dan juga sell from anywhere. Jadi ini sedikit tampilan dari apa saja mungkin device atau tampilan dari Salesforce yang mungkin bisa digunakan. Pertama itu ada dari desktop, jadi bisa Bapak Ibu lihat tampilan dari desktop yang cukup lengkap. Lalu kalau misalnya Bapak Ibu punya smartwatch, bisa juga untuk notification. Kalau misalnya manager, itu untuk approval, untuk melihat notification update terbaru, dan lain-lain. Dan juga dari tablet dan dari mobile, ini bisa diakses. Nah, untuk yang pertama itu sell faster, jadi karena satu, tadi kan manual proses ya, dan juga lack of visibility, data itu masih disimpan di masing-masing database sales. Nah, dengan Salesforce ini, semua data itu ditaruh di database Salesforce, yang pastinya secure. Jadinya ketika sales itu mau update leads, mereka hanya akses Salesforce. Manager kalau misalnya mau melihat performance dari sales, tinggal buka Salesforce, tinggal lihat akses, oh mereka terakhir sudah sampai mana sih approach-nya, lalu forecasting mereka, pipeline mereka sudah sampai mana sih. Jadinya akan lebih cepat nih untuk winning those deals seperti itu. Lalu sell the way you want, meskipun Salesforce punya template ya, jadi untuk kalau Bapak Ibu pernah iseng-iseng cobain trial Salesforce, itu ada template, tapi di sini kalau kita bisa custom konfigurasi. Jadi sesuai dengan bisnis proses Bapak Ibu sekalian, kita akan sesuaikan, jadi kita akan translate proses bisnis yang tadi manual itu menjadi systemized, yaitu dengan Salesforce ini. Jadi personalized ini with clicks, drag and drop dengan coding yang minim. Lalu juga yang terakhir ini yang saya mau tekankan itu adalah sell from anywhere. Karena sales itu mobile biasanya, mereka itu harus keluar, mereka harus ketemu customer. Tapi mungkin sekarang ini karena mereka itu WFH, mereka lebih pakai mobile ini. Nanti ke depannya kalau juga sudah selesai pandemi ini, mobile ini cukup signifikan penggunaannya atau cukup bisa saving sales times. Mereka nggak perlu akses desktop, mereka bisa langsung akses dari HP ini. Jadi dari iOS dan juga dari Android itu sudah ada. Nah, lalu berikutnya saya akan sedikit mention tentang AI. Jadi kalau Bapak Ibu tahu AI ini dari film-film, mungkin dari Terminator atau dari lainnya, AI itu berbahaya. Tapi AI yang sekarang ini kalau kita gunakan dengan baik, yaitu intelligence ini, itu bisa membantu. Tapi kendala AI sekarang ini cukup banyak. Kalau misalnya Bapak Ibu lihat penggunaan AI di mana-mana itu hanyalah tip of the iceberg. Bapak hanya lihat hasilnya saja. Tapi di bawahnya situ masih ada banyak lagi nih. Jadi AI yang ada saat ini yang bisa kita gunakan tuh, pertama picking a use case. Jadi use case untuk AI itu apa? Kalau untuk sales, bagaimana cara si AI itu melihat tarik ulur ke belakang data historical si sales itu untuk melihat, oh sales ini performance-nya biasanya bagaimana sih? Berapa lama biasanya mereka itu closing a deal? Bagaimana mereka approach customer? Berapa banyak activity yang dilakukan? Lalu AI ini akan collecting dan prepare those data. Jadi dari 6 bulan terakhir, dari 1 tahun terakhir, sales itu data dari sales itu si AI ini akan collect. Lalu dia akan build model itu dan juga akhirnya dari hasil itu mereka bisa memberikan hasil yang kontekstual. Jadi kalau misalnya sales performance itu kurang nih dalam 6 bulan terakhir, si AI itu bisa membuatkan suatu recommendation yang bisa membantu sales itu untuk lebih kontekstual seperti itu. Nah, lalu pastinya juga sales rep ini karena WFH yang dulunya itu mungkin mereka ada waktu untuk istirahat di perjalanan, jadi mereka bisa akses data, tapi sekarang karena WFH semua data dan email itu masuk tanpa ada jam tanda kutip jam istirahat. It's not possible to keep up untuk sales itu karena banyak banget yang harus dilakukan. Jadi where do I stand, who should I call, log my data, what's most urgent, dan do I have enough pipe. Data-data ini
sales itu bisa ketinggalan nih kalau misalnya kerjaan mereka banyak. Apalagi kalau misalnya mereka misalnya udah ada schedule meeting nih, oh ternyata customer-nya nggak bisa, jadi dia harus reschedule, harus lihat time. Terus updating forecast, follow up ada leads baru 74, mereka bingung siapa yang harus di follow up dulu. Ini banyak concern atau banyak informasi yang diterima oleh si sales ini. Nah, tanpa adanya si AI, ini mungkin akan cukup scattered dan si sales itu bisa uh, uh, parahnya adalah breakdown. Nah, dengan bantuan si AI ini atau intelligent automation, semua data itu yang tadi masih scattered, nah yang mungkin yang structured ataupun yang unstructured, itu si AI itu bisa mengotomatisasikan itu, mereka bisa membaca dari kontak data, dari email, business news pun bisa ada, lalu new leads, call notes, meeting info, CRM data, semua ini si AI itu sebagai sistem akan membaca semua itu dan mentranslate itu dari yang tadinya cuma data, yang di mana itu kita kalau misalnya nggak tahu atau mungkin belum tahu untuk bagaimana cara melistingnya, mengurutkannya, si AI ini akan membantu menjadi actionable sales insights. Mungkin dari pipeline trends and projections, langsung bisa dibuatkan oleh si AI-nya, lalu leads dengan potensial tertinggi, opportunity health indicator, apakah opti project ini masih healthy atau si customer itu sudah tidak indikasinya sudah tidak interested, lalu action yang correlated to winning deals, kalau misalnya project itu win, apa yang dilakukan oleh si sales, dan juga terakhir forecast predictions, seperti itu. Nah, untuk penjelasan atau mungkin sedikit background dari sales cloud dan juga AI, seperti ini, saya akan masuk langsung ke tampilan atau gambaran dari sales cloud. Jadi ini saya mungkin akan berikan gambaran juga untuk tampilan dari Salesforce di desktop dan juga Salesforce yang ada di mobile. Jadi kalau Bapak Ibu merupakan pengguna Salesforce, ketika login sudah cukup familiar dengan tampilannya. Kalau untuk Bapak Ibu yang belum menggunakan Salesforce atau baru pernah dengar Salesforce itu apa sih? Nah, tampilannya seperti ini. Jadi yang saya tunjukkan kali ini adalah untuk Sales Cloud. Jadi ya ini untuk aktivitas sales, untuk performance sales, untuk pipeline. Jadi kalau misalnya sales itu login nih pertama kali, at the start of the day, ketika mereka udah selesai beres-beres, udah sarapan, dan lain-lain. Ketika mereka akses, apa sih yang mereka ingin lihat? Kalau misalnya mereka akses dari desktop, tampilannya kita bisa berikan cukup banyak ya. Jadi ini dari dashboard performance, dari today's task, ada event meeting, dan lain-lain, atau apapun. Ini bisa kita tampilkan sesuai dengan kebutuhan. Jadi si sales itu nggak lupa nih apa yang harus mereka kerjakan. Tapi kalau misalnya si sales itu ketika mereka jalan, ketika mereka check-in dari mobile, tampilannya seperti ini. Jadi data yang ada di sini tuh sama persis dengan data yang ada di desktop. Jadi ketika mereka login dari mobile, ini mereka harus ngapain? Today's task mereka harus lihat, oh mereka harus kirim proposal, oh mereka harus call seseorang nih. Di sini akan ada reminder-reminder yang langsung muncul. Jadi ketika sales itu buka, mereka itu atau mungkin activity yang harus mereka lakukan itu sudah ada di sistem semua. Jadi ya sales itu nggak berceceran nih untuk data-data atau mungkin banyak sticky notes yang harus mereka lakukan. Lalu my recent records juga bisa kita lihat. Jadinya kalau misalnya kita terakhir habis buka record yang mana, habis buka data yang mana. Kalau misalnya kita baru buka opportunity yang mungkin cukup besar kemarin malam, tapi ternyata update-nya belum ada kemarin malam. Nah ini si sales itu bisa langsung ingat. Jadinya kalau misalnya mereka buka, langsung ada. Lalu juga ada news. Jadi untuk news ini dia ngambil dari Google News. Kalau misalnya Bapak Ibu nyalakan news ini dan account atau kontak dalam hal ini adalah customer Bapak Ibu itu ada masuk di Google News, ini bisa langsung muncul nih. Jadi si sales pun bisa melihat untuk insight-insightnya apa saja status health dari customer Bapak Ibu, lalu apakah ada news-news lain yang muncul kayak gitu. Lalu ini ada dashboard juga, kalau misalnya ada project yang Bapak sudah deal nih, lagi sedang dalam tahap apapun, atau mungkin dashboard ini pun Bapak Ibu bisa munculkan di halaman mobile juga. Jadi ketika mereka login, mereka bisa langsung lihat nih untuk dashboard-dashboard yang penting. Lalu untuk list of task, kalau misalnya kita mau lebih detail untuk melihat juga bisa. Jadi di sini kalau untuk di mobile ada beberapa aspek-aspek yang bisa langsung lihat nih.
Jadi dari task, to-do list mereka, kalau mereka mau create new task, itu tinggal langsung klik di sini dan isi kapan due date-nya, lalu assignment itu siapa, nama customer siapa, dan statusnya, dan lain-lain. Jadi ini secara tidak langsung sticky notes yang sudah systemized. Lalu kalau mau melihat juga untuk kalender, juga ada di bawah sini, jadi ada events. Bapak Ibu bisa langsung dengan cepat untuk melihat nih, oh selama seminggu ini saya harus ngapain aja sih? Nah, di sini bisa ada kelihatan, hari ini saya harus ngapain aja, besok, lusa, dan sebagainya. Kalau kita mau mau create meeting dan lain-lain, kita bisa langsung create new, kapan, dengan siapa. Jadi di sini semua itu bisa langsung diakses oleh si sales tanpa mereka harus cari-cari lagi. Oh, saya taruh data ini di mana sih? Oh, saya harus ngapain dan kapan sih? Nah, juga chatter. Jadinya kalau misalnya ada mention dari sales leader, ada kita mention orang dan lain-lain, historical activity kita, ini semua kita bisa tracking nih. Jadinya untuk historical activities, untuk reminder dan lain-lain, ini semua kita bisa bisa ngelihat dan bisa dengan cepat dan dengan mudah nih untuk mengingat apa saja yang kita lakukan kemarin ini dan apa yang harus kita lakukan. Jadi ini kalau misalnya saya boleh bilang semacam internal social media seperti Facebook yang intended untuk internal, kayak gitu. Nah, saya akan balik lagi sedikit ke yang bagian desktopnya. Jadi kita ada leads, account, contact, opportunities, report, and dashboard. Untuk tampilannya mungkin saya bisa kasih lihat seperti ini. Untuk Bapak Ibu yang merupakan user Salesforce juga sudah pernah lihat. Jadi ini list of prospect yang harus mereka capture. Dan tentunya kan kalau misalnya leads ini nggak kita listing nih. Jadinya kita tidak tahu siapa saja yang perlu kita follow up. Sales itu akan buang-buang waktu. Nah, di Salesforce ini kita bisa buatkan suatu parameter. Jadi kita bisa membuat atau bikin leads ini namanya leads quality. Supaya si sales itu ketika mereka ada daily activities, mereka melihat dari leads quality ini saja. Jadi bukan saja tapi lihat dari leads quality dulu. Jadi ketika mereka mau follow up, mereka ada call, mereka ada email, mereka akan prioritaskan leads-leads yang merupakan hot leads kalau kita bilang. Jadi leads yang memang mereka itu sudah yakin atau sudah 90% yakin akan ada transaksi dengan kita. Supaya si sales itu nggak buang-buang waktu kalau misalnya, oh mereka mau follow up si Alicia Cloud ini. Tapi ternyata quality mereka tuh kurang baik. Atau mungkin mereka belum tertarik nih untuk produk kita. Nah ini mungkin bisa diturunin untuk priority-nya. Mereka akan follow up, pertama ada si Adan Horst dulu atau si Adrian Newsom. Jadi ya si sales itu daily activity mereka nggak terbuang untuk following up leads yang kurang berprospek. Nah, untuk data listnya sendiri bisa Bapak lihat di sini. Jadi untuk informasinya ini bisa disesuaikan tergantung dengan kebutuhan. Jadi dari detail seperti nama, title company, phone number, email, ataupun segmentasi alamat dan juga lead scoring-nya bisa dikonfigurasikan sesuai dengan kebutuhan. Dan ini bisa diakses di mobile phone juga. Nanti mungkin saya setelah run through untuk proses yang biasanya dilakukan sales di desktop ini saya akan tampilkan juga di mobile-nya. Jadi ketika mereka itu follow up leads, apa yang harus mereka lakukan, staging dari leads-nya, lalu ketika mereka sudah yakin bahwa sales leads ini akan ada transaksi ketika sudah di-convert menjadi account and contact. Jadi account itu adalah dalam company, contact adalah PIC yang siapa yang harus dihubungin ketika kita adakan transaksi. Jadi saya ambil contoh ini kalau si Ohana Inc ini kita bisa melihat, oh informasi standar nih ketika kita mau telepon, ketika kita mau buat suatu meeting kalender, kita bisa lihat dulu nih, oh kalau misalnya kita mau capture preference mereka, mereka tuh lebih prefer dikirimin email atau enggak sih? Mereka biasanya kalau meeting jamnya jam berapa sih? Ini kita bisa capture juga. Lalu dari konteks ini ada PIC-nya siapa saja, dari nomor telepon, email, title, bisa kita capture sini. Lalu kita bisa melihat juga untuk opportunities, untuk delivery schedule. Jadi untuk 360 degree customer view kita bisa lihat di sini nih. Si sales bisa lihat, si manajemen juga bisa lihat. Lalu kalau misalnya untuk bagian service, customer itu pernah komplain, oh kok kiriman saya masih stuck sih, oh kok order saya masih belum ada nih, ini bisa kita tampilkan di sini. Dan juga kalau misalnya Bapak Ibu mau integrasikan dengan backend sistem Bapak Ibu,
financial system, ambil contoh, itu mau melihat AR, mau lihat invoice kontrak. Ini si sales bisa akses juga dari desktop maupun dari mobile untuk melihat statusnya bagaimana dan dia bisa melakukan activity mereka based on data yang ada di CRM ini. Lalu bisa Bapak Ibu lihat juga di sini ada historical activity-nya. Jadi dia untuk transaksi terakhir kita ngapain, kita pernah call, kita pernah kirim email, to-do list kita ngapain. Ini semua kita bisa tracking nih di sini. Jadi pertama si sales itu nggak akan lupa apa yang pernah mereka lakukan dan apa yang harus mereka lakukan bisa juga kita buatkan reminder-nya supaya kegiatan dari sales itu lebih untuk selling bukan untuk administration work. Lalu untuk di opportunities, jadi list of project atau list of deals yang ongoing, pipeline forecasting kita bisa lihat secara di halaman ini secara garis besar, pipeline kita di masing-masing stage itu sudah berapa, apa yang harus kita lakukan. Kalau kita masuk ke dalam sini juga, kita bisa melihat detail dari opportunity. Jadi dari stage-nya sudah sampai mana sih? Oh, untuk opportunity yang ini, project ini, sudah dalam tahap negotiation, dan ini sudah cukup lama nih. Nah, kalau Bapak Ibu menggunakan AI ini bisa membaca nih dari masing-masing stage ini aging-nya itu berapa lama sih dan berapa lama biasanya tren-tren ini berjalan. Nah, dengan AI itu si AI bisa memberikan recommendation yang harus dilakukan oleh si sales supaya ketika mereka itu mau winning those deals apa sih yang mereka harus lakukan supaya pertama lebih cepat untuk closing deals dan keduanya mereka akan lebih efektif untuk closing deals. Nah, untuk di halaman opportunity ini kita bisa melihat untuk details, jadi informasi yang cukup standar tentang project ini, konteksnya PIC siapa saja, kalau misalnya project ini cukup besar, deal ini cukup besar dan ini membutuhkan kolaborasi dari beberapa tim kita juga bisa masukkan di sini. Lalu list of products, apa saja produk-produk yang si customer itu interested atau yang kita tawarkan ke customer. Lalu kalau misalnya ada quotation, ada delivery schedule, bisa kita masukkan juga di sini. Lalu last but not least juga pastinya tentunya adalah reporting dashboard nih. Jadi untuk melihat performance dari sales, performance dari perusahaan Bapak Ibu sekalian, untuk melihat apakah sales ini benar-benar bekerja atau mereka itu hanya leh-leh saja. Karena data ini semua ada di Salesforce, data ini menunjukkan performance dari si sales ini, dari masing-masing sales tersebut. Jadi kita bisa melihat, oh close business atau target kita sudah sesuai atau belum sih, lalu pipeline dari masing-masing bulan seperti apa, activity dari masing-masing sales rep, dan juga pipeline dari masing-masing sales rep. Nah, data ini semuanya bisa configurable atau reporting dashboard ini semua bisa dikonfigur, hanya dibutuhkan sekali saja, jadi nggak perlu tiap minggu minta data ke sales, lalu di update datanya. Ini semua real time akan terupdate di sistem Salesforce. Nah, lalu tampilannya bagaimana nih kalau misalnya dari mobile application? Saya akan buka lagi yang dari mobile application. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa lihat di menu, ada mobile only dari today, task, event, dan lain-lainnya. Lalu kalau misalnya kita mau melihat nih, ada leads di sini. Tinggal kita buka leads-nya. Oh, di sini ada list mana aja yang kita mungkin harus follow up. Jadi untuk saat ini listnya adalah semua recent leads, siapa saja yang terakhir kita buka. Kalau ada scoringnya kita bisa lihat. Kita ambil contoh, kalau misalnya kita buka all leads, nah, di sini kita bisa lihat nih, oh list ini namanya siapa, list quality. Kalau misalnya kita mau lihat tadi Adan Horse ini bagaimana, kita tinggal buka saja. Nah, di sini kita bisa lihat nih, stage dari listnya itu bagaimana. Key fields-nya, jadi title-nya, guidance for success, details dari leads ini tuh seperti apa, dari nama, nomor telepon. Kalau kita mau telepon, tinggal kita klik doang, nah ini akan langsung telepon ke si orang itu. Terus kalau misalnya nih, kita mau local call, kalau kita mau telepon, ada button-button yang bisa kita gunakan langsung di atas sini. Jadinya dengan menggunakan satu aplikasi ini, si sales itu bisa lebih efektif dalam kegiatan mereka. Kalau misalnya show more ini ada aktivitas-aktivitas lainnya yang bisa kita gunakan, seperti kalau kita mau ada edit nomor telepon dia, edit company dia, mungkin dia ada pindah, new task, new event, ataupun convert, dan juga submit for approval. Kalau misalnya
oh ternyata si leads ini udah mau di-update nih menjadi customer, mereka mau transaksi ke customer. Nah, ini bisa kita lakukan di sini. Lalu post juga kita bisa gunakan. Jadi ini adalah untuk chatter. Kita bisa mention nih kalau misalnya untuk manajemen kita, oh dear Mr. or Mrs. siapa, saya minta tolong approval dong untuk update menjadi kontak. Nah ini bisa kita pakai di sini. Lalu moving on, kita maju lagi ke account and contact. Jadi untuk melihat data-data yang ada di Salesforce ini, jadi all accounts, bagaimana account ini statusnya itu apakah healthy atau enggak, semuanya bisa kita lihat. Jadi ini data-data yang ada di Salesforce, yang ada di desktop, semua bisa diakses dengan cepat dan dengan mudah oleh si salesnya ini. Jadi kalau kita lihat tadi biasanya yang tadi saya buka ini adalah si Ohana Inc. Kita bisa lihat secara high level itu performance mereka bagaimana. Kalau kita mau lihat detailnya itu siapa saja, apa saja informasinya. Lalu konteks PIC-nya siapa saja. Bisa kita lihat di sini kontak-kontaknya ada apa saja. Kalau kita mau tambahkan kontak baru, ternyata mereka itu ada yang mungkin ada divisi yang resign, ada penggantinya dan kita mau simpan di Salesforce, tinggal kita tambahkan new kontak, apakah dia customer, lalu relationship-nya bisa kita tambahkan juga, dan lain-lain nih. Lalu untuk informasi tentang sales, tentang opportunity, jadi si sales itu ketika mereka melihat data tentang si customer ini, semua bisa diakses dari HP ini nih, dari handphone ini, dari mobile. Jadinya dengan cepat, dengan mudah, mereka bisa akses melihat data opportunity juga bisa langsung dengan cepat. Jadi tadi opportunity yang Ohana Inc. New Business ini bisa langsung lihat nih, oh untuk opportunity project ini berapa amount-nya, kapan akan close deal-nya, scoring-nya, probability berapa, expected revenue, dan lain-lainnya. Ini semua data ini yang ada di Salesforce di desktop, semua ini akan ada juga di mobile application. Jadi sales yang nantinya mobile, mungkin ketika pandemi ini sudah berakhir ya, Bapak Ibu, ketika sales itu sudah bisa melakukan activity, yaitu jalan-jalan lagi dari customer baru, ini mereka punya mobile application yang bisa mereka akses, yang bisa mereka gunakan dengan cepat dan dengan mudah, bisa diakses on the go. Nah, jadi kita bisa lihat produknya, kalau kita mau update, kalau kita mau edit, dan lain-lain. Ini mereka bisa akses langsung dari mobile application-nya. Lalu bisa kita lihat juga untuk data-data lainnya. Lalu untuk reporting and dashboard, kita bisa lihat juga sama, tapi mungkin untuk tampilan sedikit berbeda dengan desktop, karena desktop ini kan cukup lebar ya Bapak Ibu. Untuk tampilannya, untuk melihat secara keseluruhan akan lebih mudah, tapi kalau misalnya sales itu melihat juga performance mereka itu bagaimana, itu ada dashboard yang bisa mereka lihat. Jadi untuk dengan cepat dan dengan mudah, ini performance mereka, lalu top account mereka, leaderboard tim mereka, pipeline, dan lain-lain. Ini mereka bisa akses dan mereka bisa lihat. Kalau misalnya mereka melihat secara detail activity mereka, tinggal mereka lihat juga reportnya di sini. Jadi mereka bisa langsung lihat nih activity mereka seperti apa saja dan untuk kapan saja nih. Seperti itu. Nah ini untuk contoh dari dashboardnya. Kalau kita refresh, kalau kita menggunakan tablet yang mungkin tampilannya besar seperti Samsung tablet ataupun iPad, mungkin tampilannya akan sedikit mirip dengan yang ada di desktop ini ya untuk reporting dashboard-nya. Tapi kalau misalnya si sales hanya untuk akses saja untuk daily activity mereka, dengan menggunakan mobile apps ini, saya rasa akan cukup untuk activity mereka nih. Jadi untuk update record, untuk lihat performance, untuk forecasting update, dan lain-lain. Ini si sales itu bisa langsung akses dari mobile apps mereka tanpa mereka akses dari desktopnya. Jadi pastinya mereka nggak akan membuang waktu atau mungkin wasting time mereka untuk akses dari desktop ketika mereka on the go. Seperti itu. Nah, mungkin untuk sharing saya hari ini cukup sekian. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada tertarik nih dengan Sales Cloud Mobile ini seperti apa, mungkin Bapak Ibu bisa hubungin
saya tadi di jonathan.christian@metadata.co.id. Sekali lagi, mungkin sekian tampilan atau gambaran dari Salesforce Mobile nih. Jadi aplikasi Salesforce yang memang sudah native untuk aplikasi Salesforce. Untuk berikutnya saya akan pass over ke Daniel. Oke, thank you Jo. Untuk sesinya, thank you juga untuk sharingnya. Nah, kita akan buka sesi tanya jawab ya Bapak Ibu. Nah, untuk itu kita ngumpulin dulu soal pertanyaannya selama 3 menit kali ya Jo. Untuk itu harap ditunggu dan dikirimkan ya pertanyaannya apabila ada Bapak Ibu. Oke, untuk Bapak Ibu yang mungkin ada pertanyaan nih tentang dari aplikasinya, dari sistemnya ini, bisa buka mic atau mungkin bisa taruh di chat nih. Jadi supaya kita Iya, ya. bisa sharing juga. Oke, untuk yang pertama ada pertanyaan nih Jo. Pertanyaannya Iya, mobil apps yang perlu di develop, mobil apps-nya perlu di develop lagi atau enggak ya? Halo, halo. Ditunggu ya Bapak Ibu, soalnya mungkin internetnya lagi trouble nih, si Jonathannya. halo Bapak Ibu, mohon maaf internet saya sepertinya barusan mati. Jadi tadi untuk menjawab dari Daniel itu, untuk mobile ini itu tidak perlu di develop lagi, tetapi hanya perlu konfigurasi standar nih. Jadi untuk tampilannya
itu misalnya untuk tampilan data seperti ini, saya atur ketika sales tes dari mobile application, mungkin tampilannya kita akan sesuaikan jadi lebih mobile mobile application friendly. Ketika mereka akses itu akan lebih mudah nih untuk melihatnya. Oke, thank you jawabannya Jo. Ini ada lanjutan pertanyaan. Mhm. Sales Cloud ini apakah cocok untuk bisnis yang salesnya justru tidak terlalu mobile ya, dan harusnya bersifat B2C? Oke, dari Pak Edward, untuk Salesforce sendiri dia tidak membatasi apakah mereka itu B2B atau B2C. Jadi ya sebenarnya untuk proses bisnis kita akan sesuaikan dengan prosesnya. Ketika mereka itu B2B, kita akan buatkan atau translate proses bisnis yang ada saat ini ke dalam sistem, maupun kalau misalnya B2C itu juga bisa nih. Jadi kan kalau misalnya kita mau creating customer relationship itu tidak terbatas apakah proses bisnis tersebut B2B, B2C, B2B2B atau B2B2G. Jadi pertama asalkan Bapak Ibu ingin membuat relationship dengan customer atau memaintain customer relationship, ini bisa digunakan. Yang akan perlu disesuaikan adalah informasi yang ada di Salesforce dan mungkin proses dari deal-deal yang berjalan gitu. Oke, lalu ada yang bertanya lagi nih, Mhm. data di mobile apps itu sama nggak ya? Sama yang di desktop? Oke, tadi saya juga sudah mention untuk data pun sama, karena sebenarnya Salesforce ini datanya kan di cloud. Jadi asalkan Bapak punya akses ke dalam database yang dimiliki oleh perusahaan Bapak itu, karena masing-masing customer Salesforce punya database private masing-masing nih. Dalam artian kuncinya mereka itu khusus untuk perusahaan mereka saja. Jadi asalkan Bapak punya akses ke database Bapak atau Ibu, itu datanya bisa diakses dari manapun, baik dari desktop maupun dari mobile ataupun tablet. Ibaratnya seperti Facebook, kalau misalnya Bapak Ibu akses lewat desktop dan Bapak Ibu akses lewat mobile pun akan sama nih untuk tampilan database-nya, gitu. Oke, kalau kayak gitu, ini ada pertanyaan selanjutnya. Sistem ini cocok nggak ya untuk bisnis tipe kredit atau angsuran? Dan apakah ada jenis perhitungan beserta tenornya? Oke, kembali lagi, jadi untuk Salesforce sendiri CRM itu kita tidak membatasi nih, apakah sistem ini khusus untuk industri tertentu. Jadi kalau misalnya saya boleh bilang, asalkan Bapak Ibu mau maintain relationship dengan customer, itu bisa menggunakan Salesforce CRM. Untuk jenis perhitungan beserta tenornya ini, by default kita tidak ada. Tetapi itu kalau misalnya mau di-develop di Salesforce, itu hanya perlu konfigurasi standar saja. Seperti misalnya seperti ini, untuk yang delivery, sorry, untuk delivery schedule ini sebenarnya by standar itu tidak ada, tapi karena saya mau memberikan gambaran, bahwa untuk develop ini untuk konfigurasi pun cukup standar, jika Bapak Ibu ingin ada data yang ingin di-tracking juga oleh sales itu bisa. Mungkin kalau untuk perhitungan tenor untuk perhitungan dan tenornya itu, kayak salah satu contohnya adalah untuk memberikan gambaran ketika sales itu approach customer dan sales itu ingin memberikan gambaran, "Oh, kalau Bapak ikut angsuran ini, berapa kali, untuk pembayarannya seperti apa, mungkin split payment, ada yang DP dulu dan lain-lain." Itu juga bisa digunakan untuk, pertama untuk perhitungan awal-awal, jadi untuk memberikan gambaran ke customer, ataupun ketika opportunity deal ini sudah close won, untuk udah deal, sistem pun bisa bisa disimpan juga nih datanya. Jadi untuk reminder satu, untuk misalnya Bapak Ibu, koneksikan nih sistem Salesforce Bapak Ibu dengan sistem pembayarannya. Jadi ketika, deal ini sudah menang, eee, untuk perhitungan pembayarannya bisa di-capture juga. Jadi kalau misalnya DP 50%, sisanya angsuran berapa lama, itu sistem bisa langsung ngebaca nih. Jadi, apakah pembayaran di backend sistem Bapak Ibu sudah verified, sistem Salesforce akan membaca dari backend sistem. Lalu untuk angsuran per bulannya juga, sama. Jadi, sistem ini bisa membaca status dari backend sistem Bapak Ibu, apakah ini sudah dibayar atau belum, kayak gitu. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya. Aplikasi ini bisa dimodifikasi by request nggak ya template-nya? Dan apakah ini bisa untuk Android atau iOS? Berapa ya minimal requirement-nya kalau ada? Oke,
Jadi untuk template-nya sendiri, mungkin kalau kayak font, kayak background dan lain-lainnya itu, untuk saat ini belum bisa diganti-ganti. Jadi untuk, pewarnaan, untuk, font-nya itu standar dari Salesforce, tapi tadi, untuk template data yang ingin ditampilkan di desktop dan di mobile, kalau ingin disamakan bisa, kalau ingin dibedakan pun bisa, seperti itu. Jadi tergantung dengan kebutuhan, kalau sales nggak perlu lihat account team di mobile, itu bisa, tapi, biasanya kan kalau sales itu membutuhkan informasi yang cukup akurat ya. Jadinya untuk template, data itu yang ditampilkan di mobile bisa kita atur sesuai dengan kebutuhan. Oke, untuk fungsi forecasting, data apa saja ya yang kira-kira bisa di-forecast atau bagaimana akurasinya? Oh, sorry, tadi untuk, Android dan iOS ya, untuk versinya. Saya, ke-skip. Jadi untuk Android itu versinya, Android 7 dan untuk iOS itu iOS 12. Oke. Nah, jadi untuk, Pak Tarsisius, untuk pertanyaannya, untuk, fungsi forecasting ini biasanya untuk opportunity sih, Pak. Jadi untuk, yang ini nih, forecasting seperti ini. Pertama, kalau misalnya kita mau melihat eee, secara garis besar ya, untuk staging-staging-nya kita bisa lihat seperti ini. Tapi ini forecasting biasanya ini dari sistem kita di awal sudah buatkan parameternya. Jadi, seperti ini nih, untuk masing-masing stage kita bisa buatkan, kita bisa sesuaikan untuk forecasting-nya, dari kategori dia dan juga dari probability-nya. Ini biasanya dari customer-customer kita itu sudah mempunyai angka-angkanya dan kategori-kategori dari masing-masing stage dan juga masing-masing forecasting-nya. Tapi bisa kita sesuaikan juga untuk sistemnya, ada sistem forecasting yang bisa membantu otomatis. Oke, ini terakhir nih ada yang bertanya juga, apakah ada additional license buat mobile apps? Oke, jadi kalau, by standard, mobile apps yang tadi saya tunjukkan itu, jadi kalau misalnya saya boleh, kasih lihat lagi. Nah, untuk mobile apps yang ini, untuk internal sales itu mereka nggak perlu, ada license lagi. Jadi ini bisa diakses langsung kalau Bapak Ibu mau download, itu bisa. Fungsinya itu untuk internal. Tetapi Salesforce tuh, yang tadi, yang di 12 jam ini, ada, yang namanya partners. Mungkin saya bisa kasih lihat yang jam 10 ini adalah partners. Jadi ini, kita memberikan akses kepada partners, distributor ataupun customer untuk mereka self service. Kalau Bapak Ibu ingin branding, aplikasi dari mobile, Salesforce ini, mungkin dari logonya, dari tampilannya seperti apa, ini ada namanya Salesforce, Mobile Publisher. Jadi ini fungsinya untuk mempublish, mobile application Salesforce yang sudah di-rebranding sesuai dengan perusahaan Bapak atau Ibu. Jadi kalau misalnya ingin di-publish, mungkin penamaannya, metadata partner, distributor application dan ingin ditampilkan di, App Store atau di Play Store. Itu ada additional license untuk, mengkonfigurasikannya lagi. Oke, itu pertanyaan terakhir sih Jo, tapi mungkin untuk Bapak Ibu yang masih ingin bertanya bisa open mic atau drop di kolom komentar, kita tunggu sekitar 2 menit ya Bapak Ibu. Oke, maaf tadi saya, sampai mana? Sampai yang license, tidak perlu. Oke. Nah, untuk license tadi, tidak perlu, tapi kalau misalnya untuk rebranding nih, kalau misalnya, Bapak Ibu bisa lihat untuk jam 10 ini ada partners, ini untuk partner, distributor, dan juga untuk customer, untuk self service. Kalau misalnya Bapak Ibu mau rebranding, aplikasi mobile Salesforce-nya Bapak Ibu untuk diakses untuk customer, jadi dari logonya, dari mungkin background pages, Bapak Ibu punya aplikasi seperti apa, lalu untuk, warna-warna, ini kita ada license namanya Salesforce Mobile Publisher, itu, kalau misalnya Bapak Ibu mau menggunakan, native application dari, Salesforce Mobile ini untuk di-publish sendiri dengan brand perusahaan Bapak Ibu. Ini untuk di-publish di App Store ataupun di Play Store. Itu ada license tersendiri. Oke.
Oke, sepertinya udah nggak ada pertanyaan lagi nih dari peserta. Mungkin kita bisa tutup kali ya, Jo, webinar Oke, kali ini. Oke, terima kasih Bapak Ibu udah join di webinar pada hari ini 12 Januari. Apabila ada pertanyaan bisa langsung kontak Jo atau kontak di mii@sfdc.co.id langsung di situ ataupun kontak. Nanti kita bakalan follow up juga terkait dengan survei-survei yang Bapak isi di kolom komentar. Diharapkan Bapak Ibu mengisi survei tersebut. Nah, mungkin dalam beberapa minggu ke depan kita akan mengadakan another webinar. Nah, mungkin dari situ Bapak Ibu juga bisa mengikuti kembali webinar kita. Diharapkan juga kehadiran Bapak Ibu lagi ke depannya. Terima kasih Bapak Ibu. terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Is my love too much? Is it just enough for you? For you? 'Cause it's getting late. Would you like to stay? Time. 'Cause I'm bad at reading signs, but I wanna do whatever you wanna do. If you wanted to, girl, we could cross that line. No, we've been friends enough, only knows broken hands. Yeah, that's what you said, but girl, let me change your mind. These feelings are hard to find. Feelings are hard, but I feel 'em in my chest. A tiny war within. But when I pull you closer, girl, I can't explain, but I wanna do whatever you wanna do. If you wanted to, girl, we could cross that line. No, we've been friends enough, only knows broken hands. Yeah, that's what you said, but girl, let me change your mind. These feelings are hard to find. Feelings are hard, yeah. And I know that it hurts sometimes, that it hurts sometimes when I'm with you. And I know that it hurts sometimes, that it hurts sometimes when I miss you. And I know that it's on your mind, that it's on your mind when I kiss you. But I wanna do whatever you wanna do.